Museum dan Galeri SBY ini di Kota Pacitan ya, di Kota Pacitan akan mendapatkan bagaimana cerita perjalanan dari Bapak SBY mulai dari kecil, semasa kecil ya. Ada tergambar di belakang sana karir beliau mulai dari ruang kerja Bapak Presiden SBY waktu itu ketika beliau menjabat sebagai presiden. Jiwa seninya Bapak SBY itu luar biasa. Ini di belakangnya adalah diorama kendaraan taktisnya Bapak SBY selama atau semasa beliau bertugas di Timur Timur. Ini keren Pol. Nah, ini adalah kamera-kamera yang pernah digunakan beliau ketika aktivitas fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang berada di Museum dan Galeri SBY ANI. Dan ini adalah kunjungan saya kesekian kalinya, cuma dalam momen yang berbeda. Untuk kali ini saya kebetulan kunjungan dengan musyawarah kerja kepala sekolah ya, SMK swasta sekota Surabaya. Jadi kalau sebelumnya saya kunjungan dengan keluarga ya. Ini saya kunjungan dengan teman-teman dari kepala sekolah ya, SMK swasta kota Surabaya. Saya mencoba untuk mempromosikan dan mengenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan, karena saya kebetulan juga putra daerah Pacitan ya, meskipun sekarang bertugas di Surabaya ya. Nanti kita akan eksplor lagi terkait dengan apa saja sih yang ada di Museum dan Galeri SBY ANI ini, terutama ini yang terupdate ya. Mungkin kemarin saya kesini masih ada beberapa yang belum terupdate, dan hari ini insya Allah adalah kalau kita lihat tadi di sana juga masih ada pengembangan beberapa spot ya. Ada pengembangan terkait dengan tempat-tempat seperti rumah makan dan sebagainya. Nah, mungkin hari ini ada sesuatu yang terupdate di Museum dan Galeri SBY. Kita akan masuk dan mengeksplor setiap sudut dan setiap sisinya di Museum dan Galeri SBY ANI. Let's go. Selamat datang di Pacitan. Salah satu pintu masuk untuk mengeksplor Museum dan Galeri SBY ANI, salah satu pintunya ada di sini. Di sini ada tulisan selamat datang di Pacitan ya. Kita akan melihat dari sudut demi sudut, sisi demi sisi, apa saja yang ada di dalam dan kira-kira apa yang disajikan di dalam Museum dan Galeri SBY ANI. Kita masuk dan kita telusur dari satu persatu sudut dan sisinya. Ada peta yang menceritakan masa kecil dan remajanya Pak SBY di Pacitan. Ya, ini petanya.
saya paparkan satu persatu. Pertama, Tremas. Ini Pak SBY lahir pada tanggal 9 September 1940. Kemudian Nawangan, ini masa beliau pada tahun 1950 sampai 1954. Kemudian ini Bandar, Kebonagung, Pacitan. Nah, mulai dari kelas 5 SD sampai SMP 1 Pacitan sampai SMA 1 Pacitan. Pernah di Ngadirojo juga ketika orang tuanya bertugas di Desa Pakerjo, Ngadirojo. Kemudian ke Ploso, Gunung. Jadi ini adalah deretan kecamatan-kecamatan yang pernah ditempati oleh Bapak SBY dan petanya adalah ini. Nah, ini adalah perpustakaan kecilnya Bapak SBY. Ini adalah replika dari rumahnya Bapak SBY waktu itu, rumah masa kecilnya Bapak SBY. Ya. Dan selama 8 tahun Bapak SBY tinggal di replika rumah ini. Ya. Jadi ini posisinya zaman dulu. Itu di sana adalah ada foto dari ayah dan ibunya Bapak SBY. Ini adalah foto rumahnya Bapak SBY zaman dulu ya. Nah, ini ada tempat minuman dan gelas zaman dulu. Replika kamar Bapak SBY ya, yang sangat sederhana. Ada poster The Beatles. Kemudian ada di sini ada bola voli ya, yang merupakan olahraga kegemarannya Bapak SBY. Makanya sekarang juga beliau mendirikan sebuah klub bola voli, Lavani, yang merupakan salah satu klub profesional unggulan di Indonesia. Ini adalah galeri fotonya Bapak SBY, Bapak SBY semasa SMA ini fotonya. Kemudian ini adalah Ibu Hajah Siti Habibah, ibu Anda tercinta dari Bapak SBY ya. Kemudian sebelah kanan foto beliau ada ayahanda tercinta, yaitu Bapak Sukoco yang merupakan anggota TNI. Nah, ini adalah galerinya Bapak SBY. Diorama panggung gembira yang pernah dimainkan atau Pak SBY sebagai salah satu basis dan lead vokalnya. Nah, ini adalah gitar beliau asli yang waktu itu dipakai beliau ketika masa SMA di SMA Negeri Pacitan. Nah, ini adalah patung beliau sebagai basis dan lead vokal. Jiwa seninya Bapak SBY itu luar biasa. Ini di belakangnya adalah diorama Bapak SBY ketika manggung ya di panggung gembira pada tanggal 17 Agustus 1967. Nah, ini luar biasa. Beliau adalah sebagai basis dan lead vokal di bandnya ketika masa SMA. Menempa diri di Lembah Tidar. Ya, ini diorama ketika mulai dari titik nol masuk Kakabri Bapak SBY. Luar biasa.
semasa beliau masuk di Akademi Militer ya. Chandra di Muka Patriot Bangsa. Pavilion 5, tempat Taruna Ditempa menjadi pemimpin yang teruji. Ya, ini adalah salah satu kamar ketika Bapak SBY di Akabri. Ya, kondisinya seperti ini. Beliau tidak melupakan yang namanya buku ya. Selalu beliau juga apa istilahnya menambah wawasan dengan terus untuk membaca buku. Kita masuk di ruangan berikutnya, tertulis di sini Train Today, Fight Tomorrow. Ini daerah operasi di Timur Timur ketika beliau bertugas. Daerah operasi di Timur Timur. Jeep Wrangler CG produksi tahun 1970-an ini menjadi kendaraan taktis Bapak SBY ketika penugasan sebagai danyon di Timur Timur selama hampir 3 tahun. Ya, jadi ini adalah kendaraan taktis Bapak SBY ketika bertugas di Timur Timur ya selama 3 tahun. Mobil ini keluaran atau produksi tahun 1970. Di belakang saya ini adalah kendaraan taktisnya Bapak SBY selama atau semasa beliau bertugas di Timur Timur. Ini kendaraannya adalah Jeep Wrangler CG produksi tahun 1970-an ya. Selama 3 tahun beliau menggunakan kendaraan ini sebagai kendaraan taktis di Timur Timur selama beliau bertugas di sana. Ini cerita ketika beliau memimpin Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad. Ya, pakai terjun payung. Pasukan lintas udara menyerbu dari langit untuk menghancurkan musuh dan merebut medan operasi. Itu tugas kita harus menang. Kolonel Infanteri Susilo Bambang Yudhoyono, Komandan Brigif Linut 17 Bujang 1 Kostrad. Luar biasa.
Dalam karir militernya, di samping memimpin satuan tempur, SBY juga pernah memimpin satuan teritorial saat berpangkat kolonel dan mayor jenderal. Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, Panglima Kodam 2 Sriwijaya Palembang. Krisis nasional 98. Kisah krisis nasional di 1998. Tahun 1998 Indonesia mengalami krisis yang dahsyat. Ekonomi ambruk, keamanan dalam negeri terguncang, hukum tidak ditaati, situasi sosial sangat tidak stabil. Rakyat menuntut perubahan revolusi sosial. Pemerintahan Presiden Soeharto tidak bisa bertahan, runtuh bersama tatanan sistem otoritarian yang telah berlangsung selama 30 tahun lebih. Termasuk Letnan Jenderal untuk menyelamatkan nama baik TNI dan Polri. 3 jenderal yang terdiri di depan dalam memulai dan mengawali reformasi ABRI TNI dan Polri, yaitu Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Majen TNI Agus Wijoyo, dan Majen TNI Agus Wirahadikusuma. Yang menentang dihapuskan fungsi ABRI. Dari luar, SBY juga harus menghadapi kalangan buat ABRI yang dengan agresif dan bauknya ingin ABRI dibongkar habis secepat-cepatnya. Namun, dengan agenda reformasi internal. Ini adalah mobil dinas Menko Polkam ketika Bapak SBY sebagai Kementerian atau Menko Polkam. Ini adalah mobil dinas beliau ketika sebagai Menko Polkam. Agenda yang masih tersisa semuanya dituntaskan dalam masa kepemimpinan SBY sebagai presiden. Ini cerita ketika beliau menangani krisis di seluruh wilayah Indonesia. Ini area taman dari Museum SBY Ani. Masih Mbak. Ini ke sana ya, oke. Cerita ketika Bapak SBY sebagai salah satu kandidat presiden waktu itu pemilu 2004 ya. Pemilu 2004. Nah, ini adalah salah satu properti dulu waktu pemilu tahun 2004 ya, ketika beliau mencalonkan jadi calon presiden dengan wakil presiden adalah Bapak Yusuf Kalla. Dulu banyak tagline SBY JK gitu kan, 2004 ya, 2004. Ini adalah situasinya ketika beliau pemilu ya, kampanye bersama para simpatisan tahun 2004. Pertama kalinya beliau yang mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 waktu itu bersama dengan wakilnya adalah Bapak Muhammad Yusuf Kalla atau Bapak JK. Ini mobil yang digunakan untuk salah satu properti untuk kampanye, dan ini salah satu foto ketika beliau setelah melaksanakan pemilu 2004 bersama Bapak Ibu Ani.
Presiden baru pilihan rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini foto bersama dengan Ibu Ani. Saya sedang berada di depan foto beliau, Bapak SBY bersama dengan Ibu Ani, yang mana di sebelah kanan kirinya tertuliskan juga adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian di sebelah kiri dari foto beliau adalah Presiden baru pilihan rakyat. Ya, jadi ini ketika beliau menjabat sebagai Presiden tahun 2004, dan di belakang ini, di sebelah sini adalah dari Istana Negara ya. Kemudian ini adalah rencana Presiden Republik Indonesia, dan di atasnya bertuliskan tidak ada jalan yang lunak bagi sebuah bangsa untuk menuju masa depan yang gemilang. SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini ada kalimat juga, ketika sebagai Presiden saya berkunjung ke daerah, bertemu dengan menyapa rakyat, kemudian mendengarkan harapan dan aspirasinya. Rasanya semangat dan energi menjadi semakin kuat dan besar. Rasa lelah baik fisik maupun pikiran menjadi sirna melihat sinar mata rakyat yang saya jumpai di banyak tempat dan banyak kesempatan itu. Rasanya tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ini kalimat yang ditulis oleh Bapak SBY. Kemudian di bawahnya adalah pakaian-pakaian yang pernah dikenakan oleh Bapak SBY, pramuka, kemudian baju adat dan sebagainya. Di belakang ini, ya, di sebelah sini nih, ini adalah ruang kerja Bapak Presiden SBY waktu itu ketika beliau menjabat sebagai Presiden. Ini ruang kerjanya beliau. Ya, di sini ada kursi ya untuk menerima tamu. Kemudian di sini adalah tempat beliau duduk. Ada kursi dan meja. Kemudian di sini juga ada meja dan kursi sepertinya untuk meeting gitu ya. Di sini. Jadi ini adalah ruang kerja Bapak SBY. Ini terpasang lukisan beliau, lukisan beliau, dan ini ada foto beliau juga. Nah, masa lalu yang diselesaikan SBY ya. Ada 9 pekerjaan rumah yang diselesaikan Bapak SBY. Kesehatan untuk semua. Pembangunan harus berorientasi pada manusia dan lingkungannya. Ini ketika beliau urusan terkait dengan ekonomi, pembangunan, kesehatan, pendidikan. Kemudian ada di situ ada putuskan program-program pro rakyat SBY. Ada BOS atau bantuan operasional sekolah, ada KUR, kredit usaha rakyat, raskin, beras untuk rumah tangga miskin, dan sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa contoh pembangunan infrastruktur SBY, ya. Ada PLTU Pacitan ini. Nah, Jawa Timur. Kemudian ada jembatan Suramadu.
operasi militer Satgas Merah Putih di Somalia. Dan ini adalah cerita terkait dengan pemilu 2009, jalan untuk menuntaskan pengabdian. Waktu itu beliau maju sebagai calon presiden, yaitu dengan wakilnya adalah Bapak Budiono. Jadi ini adalah ketika beliau menjabat sebagai presiden periode kedua. Ini penanganan bencana berskala besar ketika Bapak SBY menjabat. Seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Beberapa bencana alam berskala besar yang pernah menimpa Indonesia antara lain: pertama, letusan gunung Tambora yang bencana terjadi pada April 1815. Sampai saat ini letusan gunung Tambora merupakan letusan terbesar dalam sejarah manusia modern. Kedua, Combating Terrorism. Pemberantasan korupsi. Global Issues Challenge. Penting, Mas. Oh, ini English. Because she's not class. Okay. In vocation high school. High school. In Galeri bunga. Mobil pintar.
kita ketahui bersama kalau Bu Ani itu semasa beliau masih hidup itu memang sangat hobi sekali terkait dengan fotografi ya. Nah, ini adalah kamera-kamera yang pernah digunakan beliau ketika aktivitas fotografi. Dan ini adalah tongkat yang kalau beberapa kali beliau tampil di televisi, beliau sering bawa tongkat ini, tongkat asli. Ini rompi yang beliau biasa gunakan ini ya, ketika beliau sedang fotografi ini. Nah, ini rompinya. Ini kalau rompi merahnya adalah ini ya. Nah, ini adalah rompi merahnya. Ini adalah hobi dari Ibu Ani Yudhoyono terkait dengan fotografi. Keren. Kita sekarang berada di perpustakaannya Bapak SBY, luar biasa. Jadi koleksi buku beliau sangat luar biasa. Nah, ini adalah koleksi buku beliau. Ini ada 500 buku yang mempengaruhi Bapak SBY. Luar biasa. Ini riwayat pendidikan beliau, mulai dari pendidikan umum ya. Jadi 56 sampai 62 itu di SD Gajah Mada Pacitan, kemudian SMP Negeri 1 Pacitan, SMA Negeri 1 Pacitan, lanjut sampai 2014 beliau adalah profesor atau guru besar di Ilmu Ketahanan Nasional Unhan. Keren. Halo, ini sih Mbak, terima kasih. Kita masuk di galerinya lukisannya Bapak SBY. Memang beliau terkenal memiliki jiwa seni yang luar biasa, baik seni lukis, seni musik. Oke. Iya. Ini lukisan foto-foto keluarga Bapak SBY. Ini ada yang ini apa ada SBY di foto. Satu apa? Ada tulisan. Koleksi batik dari Ibu Ani. Aku ingin melihat batik hidup 1000 tahun lagi. Wis. Nah, ini kita masuk. Ada fotografi, hasil fotografinya Ibu Ani Yudhoyono. Ini hasil fotografinya Ibu Ani. Kemudian ini adalah lukisan asli dari Bapak SBY. Nah, ini adalah lukisan dari Bapak SBY. Jadi waktu itu saya kesini beberapa waktu yang lalu, ini belum sebanyak ini ya, karena ini sepertinya juga masih koleksi-koleksi terbaru seperti ini koleksi 2023. Karya beliau di tahun 2022, 2023, luar biasa.
Saya sedang berada di galeri lukisannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang luar biasa keren. Nih, jadi beliau ini memang sangat terkenal dengan jiwa seninya. Selain seni musik, seni lukisnya luar biasa. Keren, keren pol. Ya, ini karya-karya beliau. Mantap. Oke, kita masuk di galeri lukisan. Juga ada galeri keramik nih. Ada wayang. Saya sedang berada di lantai 2 Museum dan Galeri SBY Ani. Tempatnya ini di salah satu bundaran ini kayak seperti balkon gitu ya. Dan ini adalah di depannya auditorium SBY ya. Jadi kalau bawah seperti itu kondisinya. Nah, bawah kayak mirip balkon gitu. Kemudian atasnya adalah seperti itu. Keren. Jadi kita dapat mengeksplor koleksi-koleksi dari Museum dan Galeri SBY Ani ini, mulai dari cerita atau historinya beliau semasa mulai dari kecil, dewasa, sampai beliau seperti apa karirnya, kemudian juga aktivitas-aktivitas beliau, termasuk juga adalah terkait dengan karya-karya beliau, baik karya seninya, terutama lukisannya sangat luar biasa. Saya rekomendasikan untuk bisa datang ke Museum dan Galeri SBY Ani di Pacitan ya, di daerah Pacitan, dan nikmati keseruannya untuk bagaimana mendapatkan cerita dari Bapak Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Keren. Saat ini saya sedang berada di ruang utama pintu masuk dari Museum dan Galeri SBY Ani, dan saya sudah selesai tadi memutar mengeksplor isi dari Museum dan Galeri SBY Ani. Ini adalah kunjungan saya untuk beberapa kalinya, dan tentunya juga dari setiap kunjungan saya memiliki cerita yang berbeda-beda. Saya rekomendasikan untuk bisa mengunjungi dari Museum dan Galeri SBY Ani di Kota Pacitan ya, di Kota Pacitan akan mendapatkan bagaimana cerita perjalanan dari Bapak SBY mulai dari kecil, semasa kecil ya, ada tergambar di belakang sana karir beliau mulai dari TNI sampai jadi presiden ya, sehingga kita akan mengetahui bagaimana perjalanan beliau mulai dari kecil sampai beliau menjadi presiden dan sampai pada saat ini. Juga termasuk kita akan bisa menikmati karya-karya seni beliau ya. Beliau memang terkenal dengan jiwa seninya, baik itu musik maupun seni lukis ya. Mungkin itu akhir kunjungan saya pada kesempatan kali ini. Mungkin juga suatu saat akan ada berkesempatan kunjungan lagi ke sini di Museum Galeri SBY Ani. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.